yang kesekian kalinya kita istiqomah setiap hari Selasa malam Rabu di majelis yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah menjadikan hajat kula kalih panjenengan, apa yang menjadikan keinginan kula kalih panjenengan, lebih-lebih sudah usia lanjut ngeten niki wis harapane kepingin awak niki slamet didamel nerusaken sangu ibadah. Wis mboten enten malih. Keranten kula kalih panjenengan sareng ingat dawuhipun Abah Anom, guru kita. Makanya di dalam tulisan kalimat-kalimat mutiaranya Abah yang terakhir, sayangilah kepada orang yang membenci kepada kita. Ini kalau tidak benar-benar kita aktini mahabbah teng Gusti Allah, mana mungkin kita bisa akan menyayangi orang-orang yang benci kepada kita. Mana mungkin kita akan sayang kepada orang-orang yang mengolok-ngolok kita. Tapi di dalam perjalanan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah ketika kita tanya kepada guru kita, saya bertahun-tahun mencari. Ya nek wong iku apik diapiki. Ya. Itu sudah ada rasa balas kebaikan. Tapi ini guru-guru kita menyampaikan, tahukah kalian orang-orang yang membenci kepadamu, kalau kamu bisa untuk mengasihi dan sayang, itu adalah tangga. Ibarat kalian kula jenengan Bu badhe mundhut napa-napa kan gak gitu, mencolot-mencolot gak gitu ya. Terus dikei bangku, dikei tangga. Ternyata kita melangkah ke tangga, kita sudah bisa mengambil apa yang kita inginkan. Ternyata kekasih-kasih pun Allah guru-guru kita seperti itu. Mencontoh Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi kita sering kita dengar dalam fatwa-fatwa para kiai-kiai kita, ketulusan, kemurnian, akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya Kanjeng Nabi yang mulia. Ketika Kanjeng Nabi pagi-pagi pergi ke masjid, diludahi, dibenci. Ketika mereka sakit, mereka kunjung yang nomor pertama. Disinilah Bu, saya tanya kepada kiai saya, bagaimana yai caranya bisa gali liwat zikir. Makanya aktini mahabbataka wa ma'rifataka ini minta kekuatan kepada Allah supados kula kalih panjenengan saged makrifat teng Allah. Kalau sudah ada ini adanya Bu, ini adalah merupakan benteng yang kuat, pun boten kuatir dalam kehidupan. Tidak ada satupun orang yang bisa merugikan kita. Tidak ada satupun orang lain yang bisa menjatuhkan kita. Meskipun berpuluh-puluh orang yang akan mengancam kita, mengancam nama baik, mengancam kehormatan, mengancam akan dijatuhkan, tapi orang-orang yang bersama Allah sedikit pun tidak akan pernah gentar untuk menghadapi hal yang demikian. Makanya mboten gopo dilem ya ora gopo dilokno ya. Karena sandarannya yang kuat adalah kepada Allah. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita belajar kepada diri kita. Nyuwun sewu Bu, kula jenengan iki kula khusus tasik belajar, kadang-kadang jek duwe rasa mangkel nggih ya. Disinggung tiyang ngoten wis weng ketu muring-muring nggih ya. Wis awak kata enak, duit gak nyekel nggih ya, ngomong kasar nggih ya Bu. Mentolo tak. Ternyata obatnya zikir. Kalian akan tahu
Mana bedanya orang yang baik, mana bedanya orang yang tidak baik. Makanya orang-orang yang sudah pendalaman zikirnya sudah merasuk jiwa raganya selalu dan selalu. Wa'tasimu bihablillah. Lho niku tiyange tentrem, Bu. Coba ibu-ibu catat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ayat ini sering kali kita dengarkan. Orang yang iman kepada Allah, yakin kepada Allah, niku atine lho tentrem. Ayem. Kenapa mereka tentrem ayem? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada satupun apa yang kita rasakan, yang kita cari kemana saja. Ternyata yang bisa menenteramkan hati kita karena kita bersama Allah. Bukan uang yang banyak. Memang kadang-kadang akal, Bu ya. Akal ini sering kali membayang-bayangi hati kita. Sehingga kita kadang-kadang berbuat yang demikian. Ternyata tidak ada satupun ayat atau hadis duwite akeh iku tenang dilon wong kalo ayem wis masa-masa pensiun celengane lho 2 miliar kena gawe masa tua. Jari sinten tambah ngelu sampean, Bu. Makanya kemarin saya bercerita, Bu. Saya ada tamu. Cerita mobilnya banyak, rumahnya banyak. Saya cerita, Pak, apakah sampean jujur? Apakah dengan harta panjenengan sampean jadi nikmat hidup ini tentram? Mboten Ustaz, saestu. Kula niku nek tilem langsung teng villa kula mbadah, gak dateng Batu, nggih gak dateng Pacet, teng pundi-pundi. Nedho niku lene gak ada duit repot. Bu, golek kekil tak sego pecel nang Surabaya, teko omah ya luwe maneh nggih. Mangkane wong duwe akeh ku repot. Tilem lho kayak repot. Makan itu repot. Ternyata benar, Bu. Yang dikatakan oleh guru besar kita pengersa apa sudahlah. Cuma kadang-kadang kula kali panjenengan belum sampai. Akal gak gitu. Apa bener zikir itu bisa menenangkan hati? Meskipun itu ayat, meskipun guru-guru berkali-kali, tapi bayangan kita terhadap kehidupan seakan-akan yang bisa menenteramkan kita adalah kecukupan dalam kehidupan. Niki lho, Bu. Apakah wong sing gak duwe iku lak gak iso tentrem? Kalau memang ketentraman, kebahagiaan bisa dibeli dengan uang, mungkin yang punya banyak uang itu tentram. Kalau memang ketentraman dan kebahagiaan bisa dibeli dengan pangkat jabatan, mungkin orang yang punya pangkat jabatan akan tenang. Terus yang melarat-melarat kados kula jenengan, kapan menemukan ketentraman dan kebahagiaan? Kalau memang ketentraman dan kebahagiaan bisa kita beli. Ternyata tidak, Bu. Ternyata ketentraman dan kebahagiaan bisa diraih karena kedekatan diri kita kepada Allah. Ketentraman dan kebahagiaan bisa kita peroleh karena kita banyak berzikir kepada Allah. Ternyata kuncinya la in syakartum, senantiasa kita ahli syukur kepada Allah. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan kita kecil hati dan putus asa. Ayo kita cari. Terus kita peroleh. Terus kita dapatkan logo ngleset bareng. Nyuwun dumateng Allah. Agar supaya kita sedikit saja bisa merasakan ketentraman. Kalau ibu itu sudah rindu dengan majelis, pintu-pintu kesempatan untuk kita mau benar-benar diri dibuka sama Allah. Nek gak enyang rasane getun ya Allah. Kalau ibu sudah mempunyai sesuatu hal yang demikian, rindu cinta kepada majelis, merasa duduk di majelis adalah bisa menenteramkan hati kita, insya Allah. Makanya saya sering menyampaikan kepada jamaah-jamaah, Bu nyun sewu nggih. Mungkin saat ini kita hanya bisa menghitung cuma berapa orang, berapa ratus.
Kita tadi wasilah, barokah Fatihah, mulai Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah, dia berkumpul semuanya di sini. Belum yang mengantar para malaikat-malaikat langit. Seandainya sedikit hijab kita disingkap sama Allah, akeh malaikat, Bu, akeh ruh-ruhnya orang-orang yang alim, guru-guru kita ikut serta mengamini saat ini, mendengarkan kita. Tahu posisinya guru-guru kita. Nek kula jenengan niki memang suka nelongso, ono masalah, nelongso, ada kekurangan, ada sesuatu hal yang selama ini kita bawa ke sini. Mulai teko oma nang ati niku sumpek, wis aku timbangan bang sumpek, aku tak nang majelis ini ndonga. Allah tahu, guru-guru kita tahu. Isbiru wasobiru, sabar. Kantun ngenteni, ayo kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Bu, saestu Bu. Saya ditanya, saya diceritani sama kiai-kiai kita. Makanya tidak khawatir sekali kalau jamaahnya yang ratusan, ribuan, ataupun yang sedikit. Karena ketika kita tawasul wasilah barokah Fatihah kepada para malaikat-malaikat, itu dengan otomatis yang hadir makhluk-makhluk Allah yang selain manusia numplek belek teng majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, Abah Nom hadir, wong tua kula jenengan hadir. Guru-guru kita hadir di sini. Di mana? Di majelis istiqomah kita. Betapa bahagianya kalau kita dihadiri dan didampingi serta dimintakan doa kepada guru-guru kita. Ini Ibu harus yakin bahwasanya itulah alam ruh. Kecepatan dan kedahsyatan beda dengan alam kasar ini. Itulah alam ruh. Ruh-ruhnya orang-orang yang suci, para wali-wali Allah. Sedetik pun kalau kita tawasul Al-Fatihah nyambung Bu, hadir ikut serta mendoakan kita. Oleh karena itu jangan ragu, jangan mamang di majelis taklim. Mari yang penting kita bersihkan niat dan tujuan kita agar supaya kita selamat, dunia mendapatkan kemurahan, di akhirat dikumpulkan di surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Bondong-bondong Bu, gerutuk karo tiyang jamaah kita. Kemana? Disegering ila jannati maring swargane Gusti Allah. Alhamdulillah.